Shalom, salam sehat untuk kita semuanya. Kembali pada renungan pagi. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, kekuatan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan menerima sabda-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami, serta membimbing kami kepada jalan yang benar, dan melalui firman-Mu kami Engkau mampukan untuk menyatakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 10-11 yang demikian. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Pertanyaan yang sama bagi kita, mengapa Tuhan Yesus lebih nyaman ketika menyampaikan sabda Allah dengan perumpamaan? Para murid pasti bertanya-tanya, kenapa harus perumpamaan? Kok tidak pakai cara yang lain? Padahal perumpamaan itu kadang bagi para murid mungkin itu terlalu mudah untuk dipahami, mungkin. Atau itu kan mungkin tidak sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam kerajaan surga atau bagaimana. Nah, tetapi Tuhan Yesus dengan tegas menjawab bahwa perumpamaan ini digunakan Tuhan Yesus sebagai media untuk menyampaikan pesan kasih Allah kepada manusia supaya mudah diterima. Tentu saja Tuhan tidak ingin ketika Ia mengajar, apa yang Ia ajarkan, apa yang Ia sampaikan itu tidak bisa diterima oleh orang banyak. Ini merupakan salah satu bukti cinta kasih Kristus pada manusia. Ketika manusia berjuang untuk memahami bagaimana sih karya kasih Kristus itu, Tuhan Yesus selalu menyediakan dirinya untuk apa yang menjadi kehendaknya itu bisa dipahami, entah melalui perumpamaan, mujizat, bahkan senyumnya sekalipun bagi anak-anak. Itu semua merupakan cara Kristus bagi kita. Kita pun bisa meneladani apa yang dilakukan Kristus kepada sesama. Dan kita meneladani sikap Kristus itu bagaimana kasih itu dinyatakan. Berdasarkan kasih, bahwa ketika kita melihat orang lain itu lemah, kasih itu membuka pintu untuk kita selalu berkreasi, kreatif. Kasih itu selalu menemukan cara yang baru, dan juga kasih itu mau merangkul sesama yang lemah. Dengan cara itu, maka sesama kita bisa merasakan sukacita surga yang dijanjikan oleh Allah. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak. Ketika mereka kesulitan untuk memahami sabda Allah, Ia menggunakan perumpamaan yang mudah untuk dipahami oleh orang-orang itu. Dan juga ketika orang itu mendengarkan perumpamaan, maka mereka mencoba untuk mengelola sebagaimana halnya di dalam kehidupan sehari-hari perumpamaan itu diceritakan. Kiranya kita bisa meneladani kasih Kristus itu, kita bisa menyediakan diri kita bagi orang lain dengan cara yang kreatif, cara yang mudah dipahami, dan juga kita bisa menyediakan diri kita bagi sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kasih setianya untuk kita selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini yang senantiasa menguatkan serta memperbarui diri kami, bahwa kami sebagai orang percaya selalu Engkau motivasi untuk kami bisa menjadi sahabat bagi sesama kami. Dikala kesulitan menerpa sesama kami, Engkau senantiasa memakai kami sebagai jalan keluar yang baik bagi sesama kami. Melalui kasih kami selalu kreatif, melalui kasih kami selalu semangat untuk membantu sesama kami dan menemukan cara-cara yang banyak bagi sesama kami untuk kami tolong. Dan juga kami mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu dari awal kehidupan sampai akhirnya Engkau senantiasa menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.